warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ospia Farudiana dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemaparan review jurnal dalam mata kuliah politik lokal. Baik, pertama kita akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia dengan penulis Martian Herna Susanti tahun 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai permasalahan fenomena politik dinasti dalam konteks pilkada ataupun pemilihan kepala daerah di Indonesia, di mana penulis mengkaji bagaimana kehadiran dinasti politik yang didorong oleh peran daripada partai politik dan juga regulasi pilkada yang dapat mempengaruhi demokrasi di Indonesia itu sendiri. Dengan pokok bahasan yakni mengenai partai politik yang perannya itu dalam pembentukan dan juga penguasaan dinasti politik hingga pencalonan yang didasarkan pada elit partai politik dan juga upaya masyarakat untuk dapat mempertahankan status quo anggota keluarga yang mereka kenal. Hasil temuan didapatkan bahwasanya dinasti politik dapat menyebabkan check and balances, melemahnya check and balances terhadap pemerintahan hingga mengakibatkan pada peningkatan resiko penyalahgunaan kekuasaan dan juga tindakan korupsi oleh kepala daerah ataupun orang yang memiliki jabatan di administrasi di pemerintahan itu sendiri. Nah, kelemahan regulasi di Indonesia ini menyebabkan meluasnya praktik dinasti politik yang juga dikhawatirkan misalnya pada saat Pilkada 2017 pada penelitian ini yang dimana terdapat wajah-wajah lama dalam pilkada politik tersebut. Nah, keunikan dari jurnal ini adalah bagaimana jurnal ini menyoroti dinasti politik yang dapat mengancam fase demokrasi dan juga analisis yang diberikan mengenai gambaran yang komprehensif tentang mekanisme partai politik dalam memberikan perspektif yang lebih luas mengenai jangka panjang dan juga pengaruhnya terhadap pilkada dan juga pemilihan calon kepala daerah itu sendiri. Jurnal kedua yang akan dibahas yakni tidak asing lagi dari Wasisto Raharjo Jati tahun 2013 yang berjudul Revivalism, Kekuatan Familisme dalam Demokrasi Dinasti Politik di Era Lokal. Dengan masalah penelitian yang muncul adalah mengenai mengapa dinasti politik begitu kuat dan juga faktor yang menyebabkan serta dampaknya terhadap demokrasi, dengan pokok bahasan yakni tentang bagaimana dinasti politik dapat berkembang di arena politik lokal, dengan juga penulis berusaha memberikan penjelasan rinci mengenai faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap kemunculan dan juga keberlanjutan dinasti politik di tingkat lokal itu sendiri. Nah, hasil temuan ditemukan bahwasanya jurnal ini menunjukkan beberapa gejala yang timbul dalam proses demokratisasi di Indonesia, di mana setelah terjadinya ataupun diberikannya otonomi daerah dapat memberikan kesempatan kepada elit politik untuk dapat mengukuhkan kekuasaannya di alas lokal, di mana dinasti tersebut akhirnya mengendalikan kekuasaan personal, klientelisme dan juga terjadinya relasi patrimonial, di mana budaya politik familisme yang menempatkan elit politik di atas masyarakat dapat membentuk adanya dinasti politik dan juga melibatkan keluarganya hingga kroninya untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, keunikan daripada jurnal ini adalah bagaimana budaya politik familisme ini dapat memberikan kontribusinya terhadap dinasti politik dan juga ia memberikan juga beberapa perspektif baru dibandingkan Asminal dan juga mengenai pembentukan dinasti politik dengan dua nalar yakni Bandisan dan juga by accident, di mana Bandisan terjadi apabila mereka sudah dipersiapkan lebih dahulu untuk dapat meneruskan jabatan keluarganya, dan juga by accident adanya ketidaksengajaan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Seperti itu. Jurnal yang ketiga yakni Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal, Studi Kasus Dinasti Kota Banten dengan penulis yakni Winda Roselina Effendi tahun 2018. Masalah penelitian berawal daripada praktik politik dinasti yang terjadi di berbagai daerah, terkhususnya di Provinsi Banten. Nah, pokok bahasannya sendiri yakni mengenai dinasti politik yang menahan dengan adanya mobilitas
relaksasi sosial karena kekuasaan itu hanya disosialisasikan kepada golongan masyarakat tertentu hingga mengakibatkan pembatasan kesempatan bagi para individu di luar lingkaran dinasti. Selanjutnya adalah hasil temuan, di mana hasil temuan ini mendalami mengenai politik dinasti di Banten dengan fokus pada keluarga Ratu Atut Khosia yang mendominasi berbagai posisi kekuasaan di provinsi tersebut. Hal ini juga menunjukkan bagaimana dinasti politik bisa dirancang secara sistematis dan tersebar di luar pemerintahan. Lalu ia juga menjelaskan bagaimana politik dinasti dirancang dan juga menggunakan posisi mereka untuk memberikan keuntungan bagi para anggota keluarganya dengan menempatkan anak, menantu, hingga cucunya. Keunikan dari jurnal ini adalah bagaimana jurnal ini berpedoman pada jurnal Wasisto Jati dan juga mengkelompokkan dinasti yang terjadi di Banten, yakni dinasti Octopus, dan penulis juga membahas mengenai contoh daripada pembentukan dinasti by design, di mana hal ini terjadi di masa pemerintahan di Banten. Judul dinasti politik di Banten, Familism, strategi politik dan rendahnya partisipasi politik di masyarakat. Dengan penulis Fajri Sukri 2020, masalah penelitian membahas mengenai keberlanjutan dan ketahanan dinasti politik keluarga Atut di Banten meskipun adanya tindakan hukum yang terjadi pada Ratu Atut pada saat itu oleh KPK. Pokok pembahasan membahas mengenai bagaimana dinasti politik keluarga Atut dapat bertahan dan juga tetap berhasil memenangkan beberapa pemilihan kepala daerah meskipun adanya dengan penangkapan Ratu Atut. Lalu hasil penelitian juga membahas mengenai keberhasilan keluarga Atut dalam mempertahankan dinasti politik di Banten akibat adanya kombinasi dari akar dinasti politik yang kuat dan juga strategi politik yang dijalankan oleh keluarga dinasti tersebut. Nah, dinasti ini bertajuk dinasti Octopus, yakni memanfaatkan jaringan kekuasaannya yang telah dibangun oleh Tubagus Casan Sohib, yakni ayah Ratu Atut, di mana strategi politik yang dilakukan juga menjadi efektif karena adanya juga rendahnya partisipasi politik masyarakat di Banten pada Pilkada 2015 dan juga 2017 yang berada di bawah angka 65%, turut berkontribusi terhadap bertahannya dinasti keluarga Ratu Atut di Banten. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah mengenai penyajian data yang diberikan oleh penulis dan juga pemaparan strategi politik yang digunakan dimulai dari pemilihan persaingan, marketing politik, counter isu dinasti politik, dan juga penggunaan media massa untuk dapat menguatkan dinasti politik tersebut. Judul kelima yang akan dibahas mengenai judulnya adalah Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dengan penulis Fitria pada tahun 2020. Judul ini memiliki permasalahan penelitian yang membahas mengenai bagaimana partai politik dapat melaksanakan proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada yang ikut menyuburkan dinasti politik itu sendiri. Pokok bahasan dimulai dari keuntungan elektoral yang dimiliki oleh calon yang berlatar belakang dinasti politik dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi proses rekrutmen politik dalam partai tersebut. Nah, hasil temuan yang didapatkan bahwasanya meskipun rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik itu dibuka secara luas, namun penerimaan kader bersifat sentralistis ataupun bisa dibilang informal, sebab proses seleksi ini menjadi eksklusif ketika partai politik dapat menambahkan syarat-syarat tertentu seperti tingkat popularitas hingga elektabilitas calon yang dapat memberikan keuntungan dan kepastian nominasi bagi calon yang berlatar belakang politik dinasti. Nah, jurnal ini secara spesifik juga memiliki keuntungan dan juga keunikan di mana bagaimana ia menjelaskan tentang latar belakang daripada calon yang memiliki dinasti di belakangnya itu memiliki popularitas dan juga elektabilitas yang tinggi untuk penguasaan sumber dayanya, serta mengkritik adanya pragmatisme daripada partai politik dalam proses rekrutmen yang lebih menekankan pada popularitas dan juga kekuasaan finansial bagi para calon dengan tujuan ideal daripada partai politik itu sendiri.
Jurnal ke-6 yang akan dibahas dengan judul Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Khosia dengan penulis Agus Sutisna tahun 2017. Di mana masalah penelitian ini membahas mengenai fenomena proliferasi ataupun penyebaran dan pertumbuhan praktik dinasti politik atau politik kekerabatan di Provinsi Banten selama era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Khosia sebelumnya. Dengan pokok pembahasan yakni berfokus kepada bagaimana dinasti politik Ratu Atut Khosia dapat berkembang dan menyebar selama masa kepemimpinannya di Provinsi Banten hingga dapat mempengaruhi struktur sosial dan juga budaya di Banten itu sendiri yang menyebabkan adanya pengaruh yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan hasil temuan yang didapatkan bahwasanya fenomena dinasti politik di Provinsi Banten sudah mulai muncul sejak provinsi ini mandiri pada tahun 2000, yakni pada saat terpisah dari Jawa Barat, di mana proses awal kebangkitan dinasti politik ini terlihat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode pertama tahun 2001 hingga 2006, di mana Ratu Atut Khosia yang saat itu anak dari lokal Seromen Banten, yakni Casan Soib, menjadi wakil gubernur bersama dengan Gubernur Djoko Monandar pada Pilgub 2001. Keberhasilan yang dihasilkan oleh Ratu Atut dalam mengkonsolidasi dan juga memperluas jaringannya didukung oleh berbagai strategi politik, salah satunya dengan cara merawat loyalitas pendukungnya dengan berbagai fasilitas dan juga memberikan bantuan yang ada. Nah, keunikan daripada jurnal ini adalah bagaimana penulis ataupun peneliti membahas mengenai pengaruh daripada Ratu Atut ini terhadap budaya dan juga dinasti politik di Banten, dibandingkan hanya berfokus pada penelitian tentang dinasti yang dijalankannya. Jurnal ke-7 yakni mengenai The Image of Political Dynasty in Filling the Administrative Position dengan penulis Darmansyah Syahrani dan Harirah 2020. Masalah penelitian ini diangkat mengenai dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis potret dinasti yang telah dibangun oleh kepala daerah terpilih di provinsi tersebut. Dengan pokok bahasan menyoroti bagaimana praktik dinasti politik di Provinsi Riau tidak hanya mengarah pada ketidakadilan dalam akses terhadap jabatan strategis, tetapi juga dapat berpotensi untuk merusak tata kelola pemerintahan dengan adanya praktik korupsi, kolusi, dan penghambatan terhadap kebebasan berkompetisi bagi para masyarakat yang lain. Dengan hasil temuan menunjukkan bahwa praktik dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau pada tingkat provinsi hingga kabupaten ataupun kota telah membangun dinasti politik dengan melantik beberapa anggota keluarganya untuk menduduki jabatan yang strategis di lingkungannya. Nah, dinasti politik ini dilakukan oleh kepala daerah dan bisa dibilang merugikan keberlangsungan demokrasi lokal dan juga tata kelola pemerintahan. Hingga praktik dinasti ini dianggap sebagai awal daripada penyelewengan kekuasaan yang dapat mengakibatkan praktik korupsi, sebab pada saat masa pemerintahan di gubernur di Provinsi Riau itu memang terjadi beberapa kasus, salah satunya yang menimpa Ansar. Dengan keunikan jurnal ini adalah penelitian mengungkap bahwa tidak ada penanganan serius untuk mengatasi masalah dinasti politik ini, yang mengisyaratkan bahwa praktik ini terus berlangsung dengan aktor yang berbeda dari waktu ke waktu. Oke, kemudian kita sampai ke jurnal ke-8, di mana jurnal ke-8 ini membahas mengenai dinasti politik, basis politik, dan kepuasan publik dengan penulis Wimi Halin, Andi Ilman Hakim tahun 2020. Masalah penelitian diangkat mengenai praktik dinasti politik di daerah yang muncul akibat terbukanya akses politik selama masa transisi demokrasi. Penelitian ini menyoroti bagaimana raja-raja kecil melalui praktik dinasti politik ini dapat mengelola ruang perpolitikan lokal dengan memanfaatkan jaringan patronase dan memperkuat basis sosialnya. Pokok bahasan dari penelitian ini adalah mengenai dampak praktik politik daripada keluarga Sutrisno di Kabupaten Kediri terhadap kinerja birokrasi dan juga kepuasan masyarakat. Nah, hasil temuan ataupun gagasan yang didapatkan daripada penelitian ini adalah bahwasanya dampak praktik
dinasti politik keluarga Sutrisno terhadap kinerja birokrasi dan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja yang negatif daripada masyarakat, tetapi terdapat fenomena anomali di mana konsep dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Sutrisno ini tidak secara keseluruhan mereduksi kinerja birokrasi, tetapi justru mendapatkan respon yang cukup puas terhadap kinerja daripada pemerintahan tersebut daripada masyarakat. Nah, keunikan dari jurnal ini adalah temuan terletak pada fakta bahwasanya dinasti politik yang terjadi umumnya kan dikaitkan dengan penurunan kualitas kinerja. Namun pada masa pemerintahan Sutrisno ini justru terjadi angka kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya pada jurnal ke-9 adalah mengenai pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia dengan penulis Rahma Oktaviani, Hovifah Ahda dan Nugraha tahun 2022, yakni pembahasan mengenai permasalahan perkembangan dinasti politik di Indonesia dan pengaruhnya terhadap demokrasi Pancasila. Dengan pokok pembahasan yang ingin disampaikan adalah mengenai fenomena politik dinasti di berbagai wilayah di Indonesia dan memahami dampaknya terhadap sistem demokrasi Pancasila yang selama ini dijunjung tinggi. Dengan hasil temuan didapatkan bahwasanya praktik dinasti politik memungkinkan terjadinya KKN hingga sulit dibasmi di Indonesia. Pokok bahasan utamanya adalah mengenai melibatkan ataupun penempatan keluarga dan juga kroni-kroninya pada jabatan strategis di pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Dengan keunikan pada jurnal ini berfokus tidak hanya menyoroti isu politik dinasti secara umum, tetapi juga mengkritisi politik dinasti yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan ataupun abuse of power. Oke, jurnal ke-10 adalah mengenai mencegah terbentuknya dinasti politik melalui pola rekrutmen partai politik studi kasus pencalonan kepala daerah di Solo tahun 2020, di mana penulisnya adalah Imro Atonika tahun 2021. Masalah penelitian berfokus dan menggambarkan mengenai masalah dalam pola rekrutmen partai politik terhadap proses pencalonan kepala daerah di Solo tahun 2020 dengan pokok pembahasan mencakup analisis daripada proses pencalonan kepala daerah di Solo tahun 2020 dan juga kecenderungan adanya membentuk politik dinasti. Dengan hasil temuan diindikasikan bahwa erat kaitannya korelasi antara proses rekrutmen politik yang tidak baik dengan praktik pembentukan dinasti politik seperti yang terjadi di Solo. Ditemukan bahwa adanya pembentukan dinasti politik yang memiliki dampak tidak sehat pada check and balances di pemerintahan, hingga peneliti menyarankan model civil service reform di mana proses rekrutmen ini bersifat terbuka, karena di mana rekrutmen terbuka akan meminimalisir daripada pencalonan yang hanya dimiliki oleh elit politik. Nah, keunikan dari jurnal ini adalah penyaranan daripada model rekrutmen politik yang diusulkan sebagai solusi meliputi penerapan model civil service reform, di mana hal ini dikaitkan dengan proses rekrutmen politik yang secara terbuka dan juga otomatis, sehingga masyarakat dapat memiliki kebebasan yang sama dan hak yang sama untuk dapat mencalonkan diri. Jurnal ke-11 akan membahas mengenai dinasti politik dalam pemilu kada dan otonomi daerah, kajian tentang dinamika pemilu kada tahun 2020 dengan penulis Purwanto Putra dan juga Robi Rahmadi tahun 2023. Masalah penelitian jurnal ini menggambarkan mengenai fenomena politik dinasti dalam konteks pilkada 2020 di Indonesia, di mana masalah ini menyoroti kompleksitas daripada politik dinasti dan potensinya mengancam demokrasi itu sendiri. Pokok bahasan dari penelitian ini adalah bahwasanya praktik politik dinasti di Indonesia dengan adanya banyaknya kerabat, pejabat, tokoh, dan petahana yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dapat merusak check and balances di pemerintahan. Lalu hasil temuan dihasilkan bahwasanya secara legal tidak ada masalah ataupun larangan terkait pencalonan kerabat, pejabat, dan dalam pemilihan kepala daerah. Namun tentunya dinasti politik ini cenderung menunjukkan bahwasanya adanya banyak hal yang merugikan, seperti salah
salah satunya adalah menempatkan keluarganya di posisi penting di pemerintahan, seperti pilkada tahun 2020 yang berkorelasi dengan kemungkinan adanya pelanggaran, sengketa dan juga memperumit jalannya dinasti. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan politik antara elit politik dan bahkan menyeret masyarakat yang terlibat dalam konflik politik itu sendiri. Lalu keunikan dari penelitian ini adalah bahwasanya menekankan pada perlunya etika politik, kedewasaan elit politik, pelembagaan dan struktur untuk dapat mengatasi masalah politik yang terjadi dan juga mengenai penguatan hukum dan juga moral dalam politik itu sendiri. Judul kedua yang akan dibahas adalah mengenai dinasti politik dalam pemerintahan lokal di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dengan penulis Purwanti dan Alfiradus, yakni masalah penelitian membahas mengenai fenomena dinasti politik di Kota Bontang dengan model dinasti yang diterapkan pada regenerasi kekuasaannya dan juga membagi kekuasaannya di antara anggota keluarganya. Nah, pokok bahasan ini menganalisis model serta prestasi politik keluarga dalam memimpin Kota Bontang dan juga terkhusus pada keluarga politik Andi Sofyan Hasdam, Neni Murniani dan juga putra mereka Andi Faisal Sofyan Hasdam, di mana hasil penelitian ditemukan bahwasanya dinasti politik yang terjadi di Bontang ini telah berlangsung sekitar 18 tahun, di mana keluarga politik Andi Sofyan Hasdam, Neni Murniani dan juga Andi Faisal Sofyan Hasdam ini menjadi figur yang sangat dominan di sana. Keunggulan politik yang dimilikinya adalah salah satunya adalah modal politik ekonomi dan juga kepercayaan masyarakat dengan memberikan posisi strategis kepada keluarga ini dalam proses pemilihan umum. Nah, untuk wali kota maupun DPRD Kota Bontang, jaringan kekuasaannya ini juga kuat dan juga tersebar di seluruh area di Kota Bontang hingga mengindikasikan akan terbentuknya kekuasaan yang absolut ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Nah, keunikan daripada penelitian ini adalah mengenai analisis yang mendalam tentang sejarah dinasti politik di Kota Bontang dan juga kekuatan politik yang dimiliki oleh Andi Sofyan Hasdam dan juga bagaimana kepercayaan masyarakat itu dapat terbentuk di sana. Judul pada jurnal ke-13 yakni adalah mengenai analisis dinasti politik di Indonesia, dilema etika, demokrasi dan relevansinya dalam keadilan politik Indonesia, dengan penulis Sucipto Situnjak dan juga Sujatmoko tahun 2023. Masalah penelitian yakni mengenai struktur keputusan politik, dinamika partai politik dan juga sistem pemerintahan di Indonesia. Pokok bahasan yang dibahas adalah mengenai tantangan bagi etika berpolitik dan juga prinsip demokrasi, termasuk pembahasan mengenai regenerasi kekuasaan yang berbasis pada hubungan keluarga dan juga praktik nepotisme hingga dampaknya terhadap prinsip demokrasi di Indonesia. Nah, hasil dari temuan yang ada adalah bahwasanya nepotisme dan juga dinasti politik ini menciptakan dilema etika terkait dengan kesetaraan dan juga keadilan serta kepentingan publik. Seperti misalnya dalam penelitian ini ditujukan mengenai kasus Gibran Rakabuming-Raka dan juga Bobi Nasution yang menjadi perdebatan etis mengenai tentang apakah pengaruh daripada keluarga dekat dalam politik tersebut sangat mempengaruhi daripada pencalonan mereka, dan juga tindakan mereka yang menimbulkan pertanyaan kritis mengenai etika dan juga moralitas politik terkait dengan hal pencalonannya. Meskipun memang tidak ada larangan secara hukum, namun menunjukkan adanya nepotisme yang terjadi, mengindikasikan adanya etika politik yang dilanggar dan juga seharusnya yang mengedepankan terhadap keadilan hingga mencemarkan terkait dengan demokrasi itu sendiri. Nah, keunikan daripada penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini menekankan pada etika politik terkait dengan dinasti dan juga nepotisme yang merupakan fenomena yang terus berulang selama ini di Indonesia. Oke, jurnal ke-14 dan juga terakhir pada penjelasan kali ini adalah mengenai modal sosial dalam kepemimpinan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming-Raka, studi kasus politik dinasti, dengan penulis Ahmadiyah dan Hidayat Sadarni tahun 2024, yakni mengenai masalah penelitian adanya dinasti politik dan perannya dalam demokrasi di Indonesia, terkhususnya terkait dengan pemilihan Wali Kota Surakarta tahun 2020, dengan pokok bahasan mengenai modal sosial Gibran Rakabuming-Raka dan juga cara dinasti politik Jokowi mempengaruhi kepemimpinan Gibran, termasuk pembentukan dalam distribusi kekuasaan politik hingga adanya pokbarel dalam pemilihan tersebut terkait dengan Jokowi yang membentuk dinasti politik yakni Octopus Dynasty. Hasil
penelitian menemukan bahwasanya kapasitas kepemimpinan Gibran sebagai wali kota Surakarta sangat tergantung terhadap modal sosial yang dimilikinya, terkhususnya dengan jaringan kekeluargaan pada Pak Presiden Joko Widodo, hingga modal tersebut menjadi aspek yang sangat erat dalam kepemimpinan Gibran dan juga merangkul kepentingan dalam semua orang di Surakarta hingga dapat memberikan keuntungan dan juga privilege daripada untuk dimanfaatkan untuk skema politik nantinya pada saat pemilihan. Keunikan dari penelitian ini adalah bahwasanya dinasti politik dalam membangun kebijakan publik ataupun masuk dalam pemerintahan sangat tergantung dengan adanya modal sosial dan juga modal kekeluargaan yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan lainnya di Indonesia.